Bapak-bapaknya disuruh masuk, pada nggak mau semua, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi Allah nggak lihat wanita apa dan pilihannya. Yang penting dia bertakwa. Baik, kita lanjutkan lagi surat 49 tadi, ayat yang 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Coba Muria Aryani. Silakan Muria Aryani, Senario Jakarta. Buka videonya. Wah, pakai peci merah nih, ya Allah. Dibilang ganteng jadi pakai peci merah. Iya. Tambah ganteng lagi. Silakan Muria. Cek dulu Muria. Klik dulu itu. Muria. Ya, terima kasih Pak Fauzi, Pak Ustadz, Ya. Najah atas kesempatannya. Terima kasih juga doa-doanya. Alhamdulillah, latihan berepati muslihat. Saya bersyukur masuk grup ini, jadi saya jadi sehat walafiat dan jadi sehat. Alhamdulillah. Yang sehat, tambah muda kayak Pak Najah. Amin ya Allah. Tambah muda nanti hidup sehat walafiat, tambah muda, tambah istiqomah, tambah solehah. Dan doanya ya amin. Tambah soleh, tambah Amin. solehah semua jemaah. Amin. Nanti Pak Ustadz juga sehat walafiat, pergi umroh, pulang umroh. Amin. Umroh yang mabrur. Amin. Doa-doanya. Kita kalau ketemu seperti saudara banget. Iya benar kalau ketemu. Seperti udah lama nggak ketemu, padahal ya sering juga tiap hari kita ketemu. Iya. Alhamdulillah. 49 ayat 15. Baik. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Nah, lihat ini ayat ini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu beriman pada Allah dan Rasul, kemudian tidak ragu. Kalau ragu berarti nggak masuk. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian tidak ragu. Kadang-kadang penyakit nih, kita udah doa kok kayaknya doanya belum sampaikan. Itu kenapa? Diuji dulu. Diuji. Dan Allah itu senang kalau orang itu selalu bergantung ke Dia. Kita disuruh bergantung pada Allah lebih banyak lagi, punya doa aja. Doa lagi, jangan bosan-bosan sampai Allah nanti mengabulkannya. Karena kan doa itu pasti dikabulin kan sudah dikasih tahu oleh Allah berkali-kali kan. Nah, cuman dia uji dulu, diuji nih, mungkin doanya ya nggak cukup setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tapi pasti itu, pasti. Nah kemudian Allah katakan nggak cukup dengan dia beriman pada Allah yang pada Rasul dan juga dia tidak ragu, ada lagi jihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta. Dengan harta itu yaitu dengan ya zakat, infak, sedekahnya. Kalau orang mengeluarkan 20% itu termasuk jihad.
Dan ada lagi jihad dengan diri. Jadi 3 aja nih. Berarti orang-orang yang beriman, benar-benar beriman pada Allah itu orang yang beriman pada Allah dan Rasul, 1. Yang kedua, berarti dia tidak ragu. Yang ketiga, berarti dia jihad jalan Allah dengan harta dan diri. Allah katakan kalau kamu punya 3 ini, modal kamu, itulah orang-orang yang benar imannya. Kalau ada 3 ini, udah jalan hidup kita udah benar. Tinggal kita cocokin aja nih. Kira-kira ini udah cocok atau belum nih dengan 3 ini. Kalau sudah, udah. Tuh, Ustaz Masani salaman dia, udah katanya ya, udah. Iya. Iya, makanya dia salaman. Dua-duanya udah. Padahal yang sebelah sini nih udah lebih mudah lagi. Diam aja dia. Ya, diam aja. Insya Allah sih kalau yang sudah hadir di sini, yang udah hadir di Wisma Agus Parmanto ini, insya Allah sudah semua. Insya Allah. Cuman kalau berarti kalau kita ada suka setan kan suka menggoda kita, ada perasaan ragu itu, langsung astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu kita ada keraguan, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu dia itu suka datangnya dari waswis. Tahu waswis? Dari bisikan-bisikan. Bisa bisikannya minal jinnati wan nas, bisa dari jin, bisa dari manusia. Orang menyebabkan ragu bisa dari jin sumbernya, bisa juga dari manusia. Makanya kan di surat An-Nas kan qul a'udzu nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ini berlindung pada Tuhan manusia, Raja manusia, dan juga kita berlindung juga dari waswis, bisikan-bisikan setan, baik dari sumbernya dari manusia maupun sumbernya dari setan. Baik, kita lanjutkan ayat 16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Ya, dari Wisma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Jadi baik betul ya Allah itu ya, kasih tahu kita. Kita lihat lagi coba ini ayat 16-nya Allah kasih tahu lagi. Ayat 16-nya ini Allah kasih tahu. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Jadi Muhammad disuruh oleh Allah lagi ngomong kepada umatnya. Katakan hai Muhammad pada umatmu, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi Allah katakan, Allah sudah tahu imanmu, Allah sudah tahu agamamu. Nah, tandanya itu berarti kalau dia mengamalkan. Tadi dia beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Selain dia beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dia adalah tidak ragu. Selain dia tidak ragu, dia juga berjihad di jalan Allah
dengan harta dan dirinya. Baik, ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepada kamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Kita lihat coba yang dikatakan mereka merasa telah memberikan nikmat kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi umatmu itu merasa karena dia beriman gitu, merasa memberikan nikmat kepada kamu dengan keislaman mereka itu. Jawab, wahai Muhammad, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat padaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi jangan dia menjadi Islam tuh karena dia nyenangin kamu, hai Muhammad. Semestinya dia itu berislam tuh karena Allah. Kenapa? Allah itu sudah memberikan segala-galanya kepada dia. Berikan keimanan supaya dia ngasih nanti nikmat dunia dan surga akhirat. Jadi jangan dia merasa dengan dia datang ke Nabi, nyenangin Nabi. Jangan begitu. Dia itu bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan. Jadi jangan dia itu mau nyenangin Nabi, di depan Nabi kami ini udah beriman. Allah jangan, jawab. Allah itu berikan pada kamu tuh nikmat yang banyak. Ya nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat kita bisa ngaji kayak begini. Coba Allah bilang jangan. Jadi jangan itu merasa wah ini nyenangin Nabi nih. Enggak usah dia nyenangin Nabi, senangin Allah aja. Nah, dengan kita beriman ini Allah senang, Allah cinta pada kita. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, nanti dia minta apa aja nanti dikasih oleh Allah. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Sedang Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit, apa yang gaib di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Insyaallah. Luar biasa ya. Kayaknya sebetulnya kita itu bersyukur itu kepada Allah. Kita ini sebenarnya diberikan oleh Allah itu keberkahan hidup dengan kita ada pengajian. Itu coba lihat tuh yang dua itu, oke, dia sambil berjemur di sambil coba senang dia dua sambil berjemur. Kalau ada orang minta kue, kasihnya kue. Itu bahagia dong ya. Bahagia banget gitu. Baik, kita akan lanjutkan surat 50. Sekarang surat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij
Sadaqallahul adzim. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, demi Al-Quran yang mulia, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada catatan yang terpelihara baik. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ya. Sadaqallah. Jadi Allah kasih tahu, Allah katakan Qaf. Allah bersumpah nih. Apa sumpahnya Allah? Ini Quran ini, Allah katakan Quran itu kitab yang sangat mulia. Jadi sebetulnya kita ini mengaji kitab yang sangat mulia sekali. Kalau kita sering ngaji nanti, kita ngaji lagi nanti kita menjadi orang yang mulia nanti itu ya Allah. Mulia di mata manusia, mulia juga di mata Allah. InsyaAllah. Karena ngaji kitab yang maha mulia. Nah, Allah tahu mereka tidak menerimanya, tapi orang kafir nggak mau menerimanya Quran ini. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan Nabi Muhammad di kalangan mereka sendiri. Kok Nabi Muhammad sih yang bawa Quran? Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Di orang kafir namanya ajib. So amazing. Ajib itu takjub. Ajib. Jadi Quran ini membuat orang takjub sebetulnya. Ya kita juga ketika isi Quran kalau kita baca, ya Allah, takjub banget. Dan kita nggak tahu, dikasih tahu oleh Allah. Coba dikasih tahu. Kita pikir kita ini begini, ini dicatat malaikat semua ini. Tadi Ustazah Israma ngomong, catat malaikat kita ini. Nah makin banyak kita datang ngaji, nanti catatan malaikat itu makin banyak. Makin beruntung kita. Makin banyak ngaji, makin catatannya. Dan setiap catatan kita ngaji itu akan ngapusin kesalahan lalu. Ngapusin kesalahan lalu. Sholat, udah wajib ngapusin dosa. Ngaji, ngapusin dosa. Dan lagi kita sedekah, ngapusin dosa. Jadi sebenarnya udah wajib ngapusin dosa lagi. Beruntung betul sebenarnya kita itu. Nah, apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, kata orang kafir nih. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, ada kitab yang mencatat. Jadi kita ini begitu meninggal nanti ada catatan nih. Nah catatan kita ini kalau sholatnya banyak, ngajinya banyak, infaknya banyak, nanti itu akan ngapusin semua itu. Tapi sayang mengatakan mereka mendustakan kebenaran. Datang pada mereka itu kebenaran, itu supaya mereka itu bahagia dunia akhirat, malah dia dustakan. Itu sayangnya itu. Makanya Allah katakan mereka itu berada dalam keadaan yang kacau balau. Jadi orang yang nggak sholat, orang yang mendustakan Quran, orang nggak infak itu hidupnya dalam keadaan kacau balau. Kalau nggak enaknya di dunia kacau balau, mati di neraka. Nauzubillah. Mari kita lihat nih, sholat udah wajib, dapat pahala, ngapusin dosa. Suratnya apa? Surat 11
Ayatnya 114, 115. Ini kita wajib nih ngerjainnya, dapat pahala nih. Hapus dosa lagi. Beruntung loh kita tuh. Sebelas, 114, 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallah. Itu lagi. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Allah katakan, dirikanlah sholat itu kedua tepi. Tepi siang mana? Tepi siang itu subuh, zuhur, asar. Tepi malam mana? Maghrib, isya. Allah katakan kamu sholat itu, perbuatan baik kamu sholat itu ngapusin dosa-dosa kamu yang lalu. Jadi kita tuh udah melaksanakan kewajiban, dapat pahala juga. Kemudian lagi kita ngapusin dosa juga. Beruntung banget ya. Beruntung sekali itu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Misalnya kita ini ngaji nih. Ngaji ini ngapusin dosa juga. Udah pahalanya besar, ngapusin dosa lagi. Kita lihat surat 39, ayatnya 33, 34, 35. Suratnya 39, 33, 34, 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kita lihat ini, Allah kan pertama Allah kasih tahu nih. Apa dikasih tahu oleh Allah? Orang-orang yang pertama membawa kebenaran. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membenarkannya kita. Kalau kita nggak membenarkan Al-Quran, nggak mungkin kita hadir pengajian ini kan. Allah katakan, apa sih balasannya kalau orang yang Nabi Muhammad tadi bawa pertama kali Quran dan kita membenarkan Quran? Satu, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kalau takwa itu jaminan surga kan. Satu. Yang kedua, Allah katakan permintaan kamu dikabulin Allah. Permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Minta ini, minta ini, minta ini. Cuman cepat atau lambat aja yang kita nggak tahu. Cepat atau lambat terserah Allah aja. Dua. Yang ketiga, Allah menghapuskan dosa-dosa yang paling bejat kamu kerjakan selama hidup di dunia ini. Masya Allah. Baik banget Allah itu ya. Kesalahan-kesalahan kita yang paling besar dosanya diampuni. Apalagi yang kecil. Yang dosa besarnya diampuni, apalagi yang kecil. Dan yang keempat, Allah kenapa yang keempat? Allah lipat gandakan amal-amal ibadahmu itu. Masya Allah. Subhanallah. Makanya kita ngaji ini sebetulnya kita tuh udah dapat pahala lagi, udah ngapusin dosa lagi, udah doa dikabulin lagi. Cuman Allah minta istiqomah. Istiqomah. Insyaallah ya. Dan amal ibadah kita juga dilipat gandain lagi. Insyaallah ya. Nah tadi ngaji, sholat sudah, infak sekarang. Infak.
kita infak sedekah itu. Ngapusin dosa juga itu. Ngapusin dosa juga. Coba kita lihat nih, suratnya 2, ayatnya 267, 268, 269. Wa mikayat yang di Zoom, yang baru sehat, Bu Amikayat. Silakan Bu Amikayat. Bu Amikayat. Gak ada videonya Bu. Oh ya, Pak, maaf diliwat dulu Pak. Baik. Saya belum siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillah. Saya nyimak dulu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya. Sekarang Bu Sri Edila. Ini yang mau umroh nih. Bu Sri Edila yang mau umroh. Sama. Edila silakan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua doa lain dijawab Allah. Amin. Dan kita semua dimudahkan keberangkatan kita semua. Amin. Sehat, mudah, dan ibadahnya Tuhan semuanya dimudahkan. Amin. Kembali ya Ustaz. Ya. Mudah-mudahan dijawab Allah. Baik, saya baca sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah nyimak. Baik, saya baca surat Al-Baqarah 267 sampai 269. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjamkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, gigir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dia memberikan 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Allah. Terima kasih Ustaz Najam. Ya. Terima kasih Pak. Kita lihat coba ini, Allah kasih tahu. Hai orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari hasil usaha kamu. Dimanapun juga kamu dapat rezeki itu, infakin. Termasuk hasil bumi. Kita punya mangga depan rumah kita, infakin. Kita punya alpukat, infakin. Iya. Pokoknya hasil usaha, termasuk juga hasil bumi, infakin. Itu perintah itu. Nah, cuma kalau itu termasuk yang hasil bumi, jangan kamu berikan yang sudah busuk-busuk. Saya ingat di kampung dulu itu ya. Jadi orang panen mangga nih. Masuk kita juga ada panen mangga nih. Dan mangga yang pecah-pecah kita kasihkan. Yang bagus-bagus kita kumpulin. Nih kamu ambil nih yang pecah-pecah ini. Padahal sebenarnya menurut Allah nggak begitu. Ini yang pecah nih dikumpulin, ini yang pecah-pecah nih. Terus yang bagus juga dikumpulin. Nah, yang bagus itu keluarkan dulu. Nah, yang pecah kalau kamu mau silakan. Nah, ini yang infak kami mestinya. Tapi dulu kita nggak tahu. Kita ikut aja, oh ya, jadi yang udah yang busuk-busuk separuh itu yang kasihnya orang. Padahal Allah kata jangan larang. Hah? Oh, suruh naik sendiri. Oh, punya pohonnya. Ya itu bagus. Silakan naik ini.
Nah, jadi Allah katakan, kamu nggak usah khawatir dengan kamu infak itu. Jadi Allah kuatkan kita. Kamu nggak usah khawatir dengan kamu infak itu. Yang nyuruh kamu infak ini Sang yang Maha Kaya, Allah. Yang nyuruh kita infak itu Sang yang Maha Kaya. Nggak usah khawatir. Satu berarti. Yang kedua katakan, tapi memang setan itu, salah satu proyek setan itu suruh kita itu kikir. Salah satu proyek setan itu suruh kita kikir. Nanti kalau kamu ngasih orang, mana lagi buat kamu. Itu proyeknya setan. Ini orang tuh kikir. Ini kalau dimakan sedih sakit perut nanti. Nah, padahal Allah kasih tahu, kamu infak sedekah itu supaya Allah ngampuni dosa-dosa kamu. Sudah ngapusin dosa kita, Allah berikan pada kita karunia. Berarti karunia itu senang, bahagia. Jadi kita sedekah itu udah ngapusin dosa. Udah pasti juga Allah juga nggak akan bikin kita susah juga. Yang nyuruh kamu nih Sang Yang Maha Kaya Allah, dan ngapusin dosa-dosa kamu juga, dan juga kamu nanti akan diberikan ilmu Quran. Di 169-nya nanti Allah kasih ilmu Quran kepada kamu. Dikasih ilmu Quran, diberi petunjuk. Gampang dia memahami Quran. Ya, itu sedekah itu. Berarti kalau nggak mau sedekah nanti nggak dibuka oleh Allah hatinya untuk paham Quran itu. Akhirnya dia nggak paham-paham. Ya kenapa? Ya nggak dibuka pintunya. Pintunya supaya dapat paham itu ya ngaji. Ngaji juga nggak cukup ngaji aja. Ngaji bisa infak. Dan juga ada lagi sholat. Baru kebuka itu. Kita lihat lagi di ayat yang lain lagi. Surat 2 juga nih. Kalau sedekah itu ngapusin dosa ya. Ayatnya 271. Yang di Wisma, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Allah kasih tahu, jika kamu menampakkan sedekah kamu, itu adalah baik sekali, asal niatnya ikhlas. Ya nampakkan aja sedekahnya, nggak apa-apa kata Allah. Tapi jika kamu menyembunyikan sedekah kamu itu, kamu sembunyikan aja sedekahnya itu, Allah Ta'ala lebih baik lagi. Menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Dan orang sedekah, dia ikhlas, ketahuan orang, gak ketahuan orang, Allah katakan, ngapusin kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjain. Nah, cuma jangan paksa orang. Gak boleh paksa orang. Ayat 272-nya itu larangan maksa orang. 272-nya. Silakan Bapak. Mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajiban Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dijolimi, dirugikan. Amin. Amin. Dan jadi Allah katakan, dan bukanlah kewajibanmu hai Muhammad, dulu turunnya ke Nabi Muhammad nih, bukan kewajibanmu hai Muhammad mereka mendapatkan petunjuk.
Jadi kalau kita itu menghimbau aja, himbau suruh orang itu, dia mau nggak mau itu urusan dia sama Allah. Akan tetapi Allah lah yang akan berikan petunjuk, memberikan taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Kewajiban kita ngasih tahu, dia mau nggak mau tuh bukan urusan kita itu. Allah kasih tahu apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah itu, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Jadi kita infakkan itu benar, udah pahalanya balik ke kita, udah ngampusi dosa-dosa kita juga. Dan janganlah kamu membelanjakan suatu harta kamu itu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya juga yang cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Jadi orang berinfak sedekah itu udah ngapusin dosa. Orang infak sedekah itu udah dibalas oleh Allah. Berinfak sedekah itu kamu juga akan mendapatkan pahala juga. Masya Allah ya. Nah, makanya kalau orang itu misalnya dia sholatnya baik, terkilat tuh sholatnya ya Allah, sholatnya sampai jidatnya bermata hitam. Karena ada kan orang yang bermata hitam 3 tuh. Tapi kalau dia nggak sedekah nggak bisa, nggak diterima. Atau dia misalnya ini, wah ngajinya malam siang dia ngaji nih, tapi kalau dia nggak infak nggak bisa. Atau dia misalnya hafal berapa juz gitu, tapi dia nggak infak nggak bisa. Saya ada ditanya oleh orang, Ustaz, katanya ada teman nih, dia ngomongnya udah setengah bahasa Arab, udah tangannya udah pikir terus gitu. Tapi kalau diajak untuk bersedekah pada orang yang susah, teman lagi musibah, sama sekali. Pertanyaan dia, itu gimana menurut Allah? Sebenarnya nggak diterima itu. Kebaikannya itu nggak diterima itu. Loh kok nggak bisa diterima? Ya nggak diterima. Allah yang bilang, surat 392. 392. Bu-ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi Allah katakan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan. Kebajikan apa aja? Kebajikan puasa, kebajikan sholat, kebajikan ngaji, sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Ya kita ini misalnya nih butuh nih, uang terbawa ini butuh nih. Tapi jangan lupa, kalau misalnya dia butuh, ini kan ujian. Kalau orang dapat rezeki itu sebenarnya ujian. Diuji oleh Allah. Nah, Allah beriman gak dia? Kalau dia beriman, kan Allah suruhkan lapang sempit, senang susah. Tapi kalau dia nggak beriman, ya bisa aja dia, ya kan nggak ada orang tahu ini. Jadi gua nggak infak juga nggak tahu. Gua yang nggak infak juga Ustaz nggak tahu. Bukan masalah Ustaz nggak Ustaznya, di mata Allahnya itu. Nah, jadi kalau sebetulnya orang itu iman juga itu. Dia orang berinfak itu sebenarnya iman juga. Percaya bahwa Allah yang suruh, Allah ngapusin dosa, Allah akan balas sekelipat. Udah dia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ikut, kami dengar, kami ikut. Nah, kalau orang yang nggak beriman dia dapat uang nih, dia dapat uang, waduh ini aja gua kurang katanya, gimana mau gak nimpakin? Ngomong lagi sama temannya, dia bilang, ya iya juga dong kita ini kan, gini juga kita kurang, mau diimpakin katanya, lu gila loh. Tapi kalau kita kembali ke Quran, gak bisa kata, lapang sempit, cekir. Dapat uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Nanti balasannya cegur. Yang ada orang miskin gara-gara sedekah. Ada. Nah, cuman masalahnya dia berani nggak? Berani itu iman. Baik, kita balikin lagi ke surat 50 tadi. 50.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 6. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Shadaqallahul adzim. Sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat keretakan sedikit pun. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati tandus, seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Maka apakah kami latih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Letih. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Nah, jadi Allah kasih tahu. Sebetulnya Allah kasih tahu ini supaya manusia itu berpikir, ya. Supaya dia berpikir. Maka Allah katakan, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya di langit itu, dan tidak punya retak sedikit pun. Langit itu nggak ada retak. Kan kayak bumi. Kalau bumi kan retak sini, retak sini, retak sini. Kenapa? Ya bumi banyak orang maksiat. Di langit kan nggak ada. Jadi nggak ada retak-retak. Dan Allah kasih tahu bahwa dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya itu gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Jadi bumi itu Allah berikan gunung-gunung. Gunung-gunung itu paku bumi itu. Jadi kalau ada gunung meletus tuh, biasanya ada gempa bumi. Ya karena bergerak kan buminya. Nah, kamu bisa lihat itu, Allah katakan. Nah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali kepada Allah. Tapi ini bagi hamba yang mau kembali kepada Allah. Bagi hamba yang nggak mau kembali kepada Allah, mungkin
Yang dia lihat ya biasa aja. Ya ada bumi, ada gunung, biasa aja. Tapi kalau orang-orang itu mau kembali pada Allah, sebetulnya itu pelajaran. Dan Allah akan kami turunkan dari langit itu air yang banyak. Air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang diketam. Kalau kita misalnya kan 4 bulan ini nggak hujan, itu udah gersang semua itu. Begitu diturunin 1 hari aja hujan, breng, waduh hijau lagi dia. Insya Allah. Nah yang ngatur hujan sini, hujan itu Allah. Nah sekarang kan banyak banjir nih. Kemarin tuh banjir di Bandung saya lihat. Di mana lagi? Jalan Bandung sini. Lo kan pernah tinggi itu. Oh anu kalinya. Nah kenapa kok bisa banjir itu? Pasti orang-orang itu banyak bangunan tidak disediain serapan airnya. Bangun nggak dikasih serapan airnya. Airnya nggak bisa nyerap ke bawah. Oh jadi kemarin nggak bisa lewat Jalan Bandung tuh. Nggak bisa lewat. Sering itu Jalan Bandung itu sering. Yang turun ke bawah itu. Ya. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Itu semuanya Allah akan rezeki bagi hamba Allah. Kami hidupkan juga itu dengan air, itu tanah yang mati, yang kering. Seperti itulah terjadi kebangkitan. Tapi Allah katakan dari dulu itu, orang-orang itu suka mendustakan ciptaan Allah itu. Seperti kaum Nuh, kaum Ras, Tsamud, dan juga kaum Ad, Firaun, dan juga saudara-saudara Lut, penduduk Aika, penduduk Tuba. Semuanya itu adalah mendustakan pada Rasul semuanya. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan yang ragu-ragu tentang penciptaan itu. Jadi Allah tahu aja ciptakan lagi. Makanya kita tuh semestinya kita kalau habis sholat itu ya, itu sujud syukur loh. Kita habis sholat 5 waktu nih, sujud lagi kita nih. Sujud syukur apa yang kita baca? Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa kita sujud syukur? Ini doanya itu komplit banget itu. Komplit sekali itu. Coba, ya Tuhanku tunjukilah aku cara mensyukuri rahmat nikmat yang Kau berikan padaku. Oke, satu nih. Kemudian lagi, tunjukilah juga cara mensyukuri juga atas atas apa yang telah Kau berikan kepada ayah ibuku. 2, coba. Ketiga, aku minta juga tunjukin cara mensyukuri nikmat Allah juga, amal-amal baik yang telah aku kerjain. 3. Kemudian yang keempatnya, perbaikilah diriku dan anak cucu keturunanku. Coba. Dia tadi minta syukur atas apa yang Allah berikan padanya, Allah berikan pada orang tuanya. Dia juga bersyukur juga apa yang dia pernah kerjain, apa sholat, apa ibadat, apa sedekah. Terus yang keempatnya doa, perbaikilah diriku dan anak cucu keturunanku. Yang kelima apa yang kelima? Aku bertobat ya Allah atas dosa kesalahanku di masa laluku. Bertobat. Dan yang keenam apa yang keenam? Yang keenam adalah dia menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku berserahkan diri padamu. Kayaknya Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya selalu tuh sujud syukur. Kalau saya ngimamin di yayasan, sujud syukur. Kalau saya ngimamin di rumah, sujud syukur. Nah cuman kalau saya ngimamin di masjid umum itu enggak.
Suka-suka ada orang yang reset juga nih. Apa dia bilang? Wah ini aliran apa nih katanya. Nah, enggak daripada bikin orang kacau balau tentang aliran ini dan itu, ya udahlah di rumah aja deh. Atau kalau saya habis sholat sunat, saya sujud syukur lagi. Mensyukuri rahmat iman yang Allah berikan pada kita. Itu banyak sekali. Dan belum tentu kita juga bisa mensyukuri sebetulnya itu. Cuman minimal dengan kita baca itu sudah berusaha untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Kita lihat dia yang 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada sesuatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau hindari. Ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Lalu setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan saksi. Ya. Siapa sih yang baca? Oh, Ustazah Mimi. Masya Allah, pantasan suaranya beda. Ustazah. Baik, kita lihat coba yang ini. Allah katakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi itu Allah itu tahu, bisikan hati kita juga Allah tahu. Masya Allah, bisikan hati kita Allah tahu. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Urat leher ini kita nggak bisa lihat saking dekatnya. Allah lebih dekat lagi. Masya Allah. Allah lebih dekat lagi. Makanya Bapak kita tuh banyak minta ampun. Kalau ada apa-apa tuh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salah nih, salah tanggal. Apa kita janji sama orang? Astagfirullahaladzim. Saya pikir tanggal sekian. Atau kita misalnya ada orang yang mana aja kamu nggak hadir nih. Astagfirullahaladzim, saya tuh lagi ada acara ini. Kenapa? Allah senang loh sama orang yang banyak mohon ampun. Senang sekali. Nah kemudian Allah katakan sudah Allah yang lebih dekat dari orang leher. Allah kirim lagi ada dua malaikat. Satu malaikatnya namanya satu malaikat Raqib dan satu Atid. Jadi malaikat Raqib itu yang nyatat kita yang baik-baik semua. Kalau malaikat Atid yang nyatat buruk-buruk semua. Bayangkan Allah itu jangan sampai salahnya. Raqib, kamu baik aja kamu catat. Atid, lu buruk aja. Supaya jangan tercampur. Kalau orang direktur utama mana gitu, dia akan mencatat sekretarisnya itu mencatatnya ya baik buruk catat semua. Tapi kalau ini enggak, keep lu yang baik aja, tip lu yang baik aja, biar jangan nanti kecampur. Nah, makanya kalau kita ngaji gini, yang sibuk itu Raqib, bro. Raqib. Tapi kalau kita lagi ngerumpi di mana tuh yang sibuk itu Atid. Nah, Raqib Atid ini tidak ada omongan, tidak ada perbuatan yang tidak dia catat. Subhanallah. Makanya jangan lupa loh, kalau kita ada orang nanya nih Pak, apa kita bagusan kita sholat itu nggak bersuara? Bersuara, biar suaranya kita sendiri. Bagusan bersuara. Kenapa bagusan bersuara? Biar kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita cuma kita doang.
Malaikat bisa nyatat. Karena malaikat itu nggak tahu isi hati. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Malaikat mana tahu, nggak tahu nih. Kita ngucapin baru dia catat. Kalau ucapin baik, oke. Kalau ucapin buruk, hati. Tapi Allah tahu sekali isi hati kita. Masya Allah. Hah? Ya, misalnya kita dengar kita aja bisa bismillah. Kan? Ada suara dikit. Daripada orang yang misalnya dia sholat nih, ya dia ngajak orang bilang, Pak, sholat, ada orang sholat tuh nggak ngucap, dia diam aja. Allah. Ya Allah. Bisa juga. Cuman sayang aja, malaikat nggak nyatat nanti. Dia sayang aja, tapi Allah mau tahu. Baik. Nah, kemudian lagi Allah katakan nanti manusia ini akan datang nanti suatu saat hari kiamat. Nah, di hari kiamat itulah nanti kita ini digiring menghadap Allah. Setelah kita di hari kiamat pertama hancur semua, tiup lagi hari kiamat kedua bangkit semua, terus nanti kita ngadap kepada Allah. Ngadap kepada Allah itu satu malaikatnya itu penggiring. Dan satu malaikat penyaksi yang mengiring, ayo cepat. Satu lagi bawa saksi yang nyatatin buku tadi itu, catatan Rokib sama Atid tadi bawa. Ngeri kalau gitu, ngeri banget. Makanya kita hidup ini banyaklah berbuat baik, banyak aja baik, yang sama orang banyak baik-baik aja. Kenapa? Itulah yang akan membawa kita ke keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan rahmat nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada yang ada di Wisma maupun yang di Zoom. Insya Allah kita ketemu lagi nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi.